Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahniar dari Prodi S1 Gizi NIM GS2005002 dari Stikes Bakti Pertiwi Luhuraya Palopo. Pertama-tama saya mengucapkan banyak berterima kasih kepada Ibu Hasriani Arifin SKM MK selaku dari dosen mata kuliah Perencanaan Pangan dan Gizi yang telah memberikan kami tugas video. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu program perencanaan pangan dan gizi dengan pedoman gizi seimbang. Yaitu perencanaan program gizi. Perencanaan pangan dan gizi merupakan alat yang efisien dengan langkah-langkah yang logis, dapat menjamin kemantapan dalam menanggapi berbagai macam perkembangan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pangan dan gizi. Kemudian, langkah-langkah pokok perencanaan. Pada setiap proses perencanaan, setidak-tidaknya terdapat 4 langkah pokok yang harus dilalui, yaitu 1. Penilaian situasi kini. Pada langkah ini harus dilakukan upaya untuk mengetahui atau menilai situasi atau masalah yang sedang dihadapi. Pengamatan situasi kini dapat dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan atau dengan mengumpulkan data atau informasi dari laporan-laporan atau publikasi yang ada. Kemudian nomor 2 yaitu penetapan tujuan dan sasaran. Sesuatu yang ingin dituju atau tujuan mencerminkan suatu kebutuhan dasar yang hendak dicapai atau diangan-angankan untuk dicapai. Selanjutnya yaitu nomor 3, penyusunan strategi program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, diperlukan cara-cara atau strategi yang kemudian harus dituangkan dalam program-program. 4. Yaitu penahapan pelaksanaan. Langkah ini merupakan rencana implementasi program-program atau proyek-proyek yang telah disusun menjadi tahap-tahap yang harus dilalui oleh program dan proyek, sehingga merupakan suatu tata waktu atau jadwal kegiatan. Kemudian program-program gizi yang sedang dan telah dilaksanakan di Indonesia, yaitu kegiatan usaha perbaikan gizi keluarga, kemudian penanggulangan kekurangan dan vitamin A, kemudian penanggulangan energi gizi besi, dan terakhir yaitu penanggulangan gondok endemik. Selanjutnya yaitu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan program. Untuk meningkatkan pangan dan gizi, lebih baik ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, antara lain hasil produksi pertanian dan pembelian jenis bahan makanan impor merupakan dasar yang menentukan tingkat penyediaan pangan dan gizi. Kemudian variasi jenis makanan yang dikonsumsi terutama tergantung pada dan variasi dan komposisi hasil produksi pertanian setempat. Kemudian perlu adanya penyuluhan untuk meningkatkan pengertian tentang kebutuhan gizi dan adanya tindakan-tindakan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi konsumen dalam memilih makanannya, sehingga pola konsumsi pangan dapat diarahkan agar sesuai dengan persyaratan gizi. Kemudian metode perbandingan antara target dan pencapaian program tahunan. Metode penetapan prioritas masalah kesehatan berdasarkan pencapaian program tahunan yang dilakukan adalah dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dari setiap program dengan hasil pencapaian dalam waktu kurun 1 tahun. Penetapan prioritas masalah kesehatan seperti ini sering digunakan oleh pemegang atau pelaksanaan program kesehatan di tingkat puskesmas, tingkat kabupaten, kota pada era desentralisasi saat ini. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi. Menurut Suharjo tahun 1998, masalah gizi dikenal sebagai masalah yang multikompleks karena di samping banyaknya faktor yang berpengaruh juga saling berkaitan satu dengan faktor lain. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 bidang, yaitu 1. Produksi pangan, 2. Distribusi pangan, 3. Pemanfaatan pangan. Kemudian selanjutnya yaitu faktor yang berkaitan dengan pemanfaatan pangan, yaitu 1. Fisiologi, 2. Kegiatan, 3. Infeksi atau parasit. 3 faktor di atas juga akan berpengaruh terhadap proses metabolisme. Gizi kurang terjadi karena defisiensi atau ketidakseimbangan energi atau zat gizi. Gizi kurang dapat menurunkan produktivitas kerja sehingga pendapatan menjadi rendah, miskin, dan pangan tidak tersedia cukup. Kemudian keuntungan program gizi. Program-program gizi di samping memberikan manfaat produktivitas, secara langsung juga memberikan keuntungan sebagai berikut, yaitu 1. Menurunkan angka
kesakitan penduduk. 2. Meningkatkan pendapat penduduk. 3. Meningkatkan kesehatan dan kemampuan ibu-ibu dalam kegiatan ekonomi, serta meningkatkan kualitasnya dalam memelihara anak-anak. Kemudian meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pada umumnya. Selanjutnya itu langkah-langkah perencanaan program gizi, yaitu 1. Diagnosa permasalahan dan analisis situasi. 2. Formulasi tujuan spesifik. 3. Seleksi model intervensi. 4. Pelaksanaan atau implementasi. 5. Evaluasi. Selanjutnya yaitu pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang adalah susunan asupan makanan sehari-hari yang didasarkan pada jenis dan jumlah zat gizi, yang kesemuanya telah disesuaikan dengan kebutuhan harian tubuh. Selanjutnya yaitu 10 pedoman gizi seimbang, di mana gizi seimbang yaitu terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayur-sayuran, dan susu. Jadi bisa kita lihat pedoman gizi seimbang di atas. Kemudian menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada 10 pedoman gizi seimbang yang perlu kita pahami, yaitu 1. Membiasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kita membutuhkan jenis pangan yang beragam untuk memperoleh seluruh zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, daging, ikan, dan lainnya. Kemudian kedua yaitu membatasi mengonsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Berbagai asupan tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit tertentu jika dikonsumsi secara berlebihan. Kemudian nomor 3 yaitu melakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Melakukan aktivitas fisik ringan selama 5-10 menit dan aktivitas sedang selama 30 menit setiap harinya. Kemudian nomor 4 yaitu membiasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Meski dianjurkan mengonsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi, namun kita juga harus memilih yang termasuk dalam kategori rendah lemak. Dan protein itu terbagi menjadi 2, yaitu hewani, daging, dan nabati, sayur. Kemudian nomor 5 yaitu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Mencuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan, menjadi salah satu upaya dalam mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh yang bisa menyebabkan penyakit. Kemudian nomor 6 yaitu membiasakan sarapan pagi. Para ahli kesehatan mengatakan bahwa sarapan pagi adalah waktu makan paling penting dalam satu hari. Kemudian nomor 7 yaitu biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Umumnya kita direkomendasikan untuk minum air putih 8-10 gelas sehari. Kemudian nomor 8 yaitu banyak makan buah dan sayur. Sayur dan buah merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Keduanya mengandung vitamin dan mineral serta serat yang dibutuhkan tubuh setiap hari dan berperan untuk mencegah beragam penyakit. Kemudian 9 yaitu membiasakan membaca label pada kemasan makanan. Penting bagi kita untuk mengetahui komposisi, zat gizi, label, sertifikasi, dan kadaluarsa suatu produk yang akan dikonsumsi. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 10. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Nikmati setiap makanan yang masuk ke dalam mulut dengan sepenuh hati. Itulah hasil dari pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.